cerita ia bahwa Mitsuki ini ternyata adalah perempuan. Halo semuanya, nama gue Mimin Subaru. Lanjutin yang kemarin tentang alur cerita Bokuten. Rekap prolognya, Bokuten ada cerita di mana seorang cowok no life ketemu malaikat Yes Life. Karena suatu alasan, si malaikat gak bisa kembali ke surga sebelum mempersatukan 5 pasangan manusia. Dari sinilah si cowok no life, atau lebih kita kenal Tomoe, terpaksa membantu malaikat Yes Life bernama Aine. Di part 1 kemarin sudah dibahas sampai pasangan LDR. Jadi kita lanjut aja ke pasangan tentang masalah cinta yang terhalang pekerjaan. Setelah berhasil menyatukan cinta LDR Kayo dan Shunsuke, Aine mensiasati cara supaya bisa menjangkau lebih dalam masalah cinta di sekitar sekolahnya. Kyohito menjalankan dibentuknya sebuah klub, tapi tentu saja itu ditolak oleh ketua OSIS bernama Fukue Masahiko dengan alasan sederhana. Manfaat klub yang Aine ciptakan terkesan seperti buat main-main. Tidak mau menyelah, Aine membuat klub tidak resmi di atap sekolah yang beranggotakan Aine, Tomoe, Naruko, dan Kyohito. Biar gampang gue sebut klub cinta. Klub cinta bergerak secara rahasia dari bisikan gosip dari siswa satu ke siswa lainnya. BTW ada 2 orang anggota baru juga. Pertama, Wakamatsu Minamo, teman sekelas Aine. Awalnya Minamo orangnya pendiam dan jarang bersosialisasi. Tetapi Aine yang sifatnya yes life banget berhasil ngebuat si Minamo tertarik dengan Aine dan akhirnya terseret dalam klub cinta. Lalu orang kedua bernama Hisaka Yuri, cewek yang suka menyendiri di atap sekolah. Tetapi karena Aine secara tidak resmi membuat klub cinta di atap, si Yuri ikut terseret dan akhirnya menjadi anggota mereka. Beberapa hari kemudian, tak disangka Yuno, guru Chibiwari kelas Tomoe, datang meminta nasihat soal hubungan cintanya. Dia bercerita, semua diawali dari sebuah konser musik rock. Yuno, guru Chibiwari kelasnya Tomoe, punya pacar rahasia musisi amatir bernama Setoge Haruki. Persingkat aja, mereka udah lama pacaran dan tentu aja udah saling berhubungan badan. Kenapa mereka pacaran rahasia? Karena orang tua si Yuno gak nerima si Haruki. Gimana enggak? Haruki ini jauh lebih muda 5 tahun daripada si Yuno yang umurnya 30 tahun. Apalagi penghasil pekerjaan si Haruki yang sebagai musisi amatir itu tidak menentu. Intinya segala-segalanya butuh uang. Si Yuno dan Haruki sebenarnya pengen segera nikah, tapi orang tua si Yuno gak mau nerima dan maksa si Yuno nikah aja sama kakek-kakek tajir. Dan dari sinilah semua masalah terus berlanjut. Aine bersama yang lainnya melakukan berbagai pendekatan. Masalah utama cinta si Yuno itu adalah latar belakang si Haruki yang salah musisi amatir. Aine ngegas kalau si Yuno harus bertindak bodoh amat soal pekerjaan si Haruki dan menikah siri aja. Tapi si Tomoe menyanggahnya dan memberikan alasan yang logis sederhana. Cinta tidak bisa membuat perut kenyang. Dan itu juga lah penyebab si orang tua Yuno gak setuju kalau si Yuno nikah dengan cowok yang punya pekerjaan tidak tetap kayak Haruki, dan lebih meminta Yuno untuk menikah dengan kakek-kakek tajir. Singkat ceritanya, Tomoe memberitahu kenyataan itu pada Haruki. Haruki yang mendengarnya ingin marah, tetapi semuanya memang benar. Haruki pun berjanji kepada Yuno kalau ia akan berjuang keras supaya ia bisa menjadi musisi terkenal dan membuat lagu ciptanya terjual laku keras di pasaran. Dan itu berhasil. Tetapi sayangnya untuk membuat dirinya menjadi musisi ternama, ia harus memutuskan hubungannya dengan Yuno. Sebab produser studio tidak bisa membuat nama seorang terkenal jika dia sudah memiliki pacar. Yuno yang tidak sengaja mendengar pembicaraan akhirnya memutuskan secara sepihak. Yuno bahkan rela menikah dengan kakek-kakek tajir. Yuno melakukannya karena ia ingin yang terbaik untuk Haruki. Jika kesempatan seperti ini Haruki lewatkan, pasti tidak akan ada kesempatan kedua lagi. Yuno merelakannya dan akhirnya pecahan bola cintanya retak dan terjatuh. Sekali lagi, Aine meminta Tomoe untuk mengembalikan hati yang rusak itu pada Yuno. Tapi kali ini Tomoe tidak melakukannya. Stop dulu. Sebenarnya keputusan mengembalikan cinta Yuno itu ada di tangan kita sebagai pemain. Tapi menurut gue, inilah yang terbaik. Lanjut lagi. Jika Tomoe mengembalikan lagi cinta Yuno, hidup mereka akan tersiksa. Tidak diakui orang tua, kehilangan pekerjaan, dan masih banyak lagi. Terkadang manusia harus menelan obat pahit demi menyembuhkan penyakitnya. Begitu pula dengan cinta. Tomoe tidak peduli jika Aine harus terjebak lebih lama di dunia manusia. Tapi Tomoe tidak mau membuat orang menderita hanya karena keegoisannya. Aine lagi-lagi membantah itu. Aine terus mengatakan bahwa selama ada cinta, pasti ada jalan. Tapi Tomoe berteriak lebih keras lagi. Jika memang begitu, kenapa masih banyak manusia yang menderita di dunia ini? Apa yang selama ini mereka lakukan? Aine yang sekarang tak bisa berbuat apa-apa. Di akhir, Yuno dan Haruki benar-benar terpisah. Tidak ada ucapan perpisahan. Mereka berpisah demi kebaikan mereka masing-masing. Oke, lanjut lagi ke konflik berikutnya. Kini Bokuten masuk ke chapter ketiga, yakni cinta sesama jenis. Cinta sepihak dari ketua OSIS Masahiko kepada guru UKS Tatsumiya Hojiro. Semuanya bermula dari Masahiko yang sadar bahwa ada klub ilegal yang telah dibuat oleh Aine. Masahiko datang bersama asistennya Nose Mitsuki untuk membuka klub itu. Tapi tiba-tiba Hojiro, guru UKS, datang dan meminta peringatan kepada Masahiko. Meski Masahiko bersikap keras, Masahiko benar-benar memberikan peringatan dengan cara mengunci pintu atap sekolah daripada melaporkannya ke pihak sekolah. Skip saja.
Beberapa hari kemudian, Tomoe tanpa sengaja melihat Mitsuki, asisten Masahiko, ganti baju dan terkejutlah ia bahwa Mitsuki ini ternyata adalah perempuan. Rupanya alasan Mitsuki berpakaian seperti laki-laki karena ia jatuh cinta kepada Masahiko. Mitsuki menyadari bahwa Masahiko sangat menjauhi perempuan dan menyukai guru UKS Kojiro. Mitsuki yang terlanjur ketahuan pun meminta bantuan kepada Tomoe untuk menyadarkan Masahiko tentang cinta terlarangnya. Tomoe yang tidak ingin terlibat pada apapun akhirnya menceritakan kepada Aine. Tapi Aine malah lebih menyetujui cinta Masahiko kepada Kojiro. Aine berkata bahwa cinta sesama jenis juga harus dihormati dan didukung. Tetapi Aine merasa heran. Aine bisa melihat titik cinta Masahiko yang sangat tinggi, yang dimana sangat tidak normal jika sudah mencapai titik itu. Masahiko sama sekali belum mengungkapkan cintanya. Klub cinta pun bergerak dan menyelidiki masalah Masahiko yang ternyata sebelumnya Masahiko pernah mengatakan cintanya kepada pria lain, tetapi berakhir dengan sangat tragis. Orang yang dulu Masahiko cintai malah menganggap diri Masahiko aneh. Bukan cuma itu, bahkan ia memberitahu fetish Masahiko kepada orang lain yang membuat Masahiko semakin tertekan. Di saat itu juga Masahiko pindah rumah dan memutuskan untuk merahasiakan fetishnya di balik sifatnya yang tegas. Lalu saat di SMA, cintanya kembali tumbuh kepada guru UKS. Tapi kali ini, ia terus menghalasikanya dan tidak mau mengulangi kesalahan masa lalunya. Akhirnya menduga hati Masahiko sudah retak bertahun-tahun yang lalu saat cinta pertamanya. Meski sulit, tapi akhirnya berhasil menemukan buah cintanya Masahiko. Seperti sebelumnya, akhirnya meminta Tomoe mengembalikan kepada Masahiko. Tomoe sejenak memikirkannya baik-baik. Apakah cinta terlarang itu perlu dikembalikan? Ataukah membiarkan hal yang ingin dibuang Masahiko tetap dibuang? Di sisi lain, Tomoe juga memberikan pesan Mitsuki yang sampai menyembunyikan identitasnya sebagai perempuan demi mendekati Masahiko. Stop dulu. Lagi-lagi keputusannya benar-benar ada di tangan gue sebagai pemain. Tapi menurut gue, si Tomoe itu tidak boleh mengembalikan hal yang ingin dibuang Masahiko. Gue ngeliat si Masahiko itu bersikap tegas sebagai OSIS juga demi menyembuhkan perasaannya kepada si Kojiro. Apalagi si Mitsuki juga cinta sama si Masahiko. Jadi gue tidak mengembalikan cinta si Masahiko. Lanjut lagi. Tomoe memutuskan tidak mengembalikannya karena dari sudut pandangnya, Masahiko yang sekarang jauh lebih baik daripada Masahiko yang dulu. Tomoe ingin menghormati keputusan yang Masahiko buat saat ia dihadapkan dengan hal-hal sulit. Di akhir chapter 3, Mitsuki membuka identitasnya dan mengatakan perasaan kepada Masahiko. Tetapi Masahiko langsung menolaknya. Mitsuki sadar kalau Masahiko masih menyukai sesama jenis, tetapi ia tidak akan menyerah. Untuk alur cerita buku part 2 sampai sini aja dulu. Pendapat gue di chapter 2 ini ya, gue ini ulangnya lebih ke situasi atau kondisi ya. Makanya saat di chapter kedua gue lebih memilih Yuna dan Haruki pisah. Soalnya gue ini orangnya cukup sensitif soal duit. Makanya gue gak bisa nerima ada cinta tanpa pondasi. Ya ini sih gue sih. Lalu soal cintanya si Masahiko ke gurunya Fujiro, gue sebagai pembaca ngehormatin banget apa yang disebut dengan keputusan berat di masa-masa sulit. Ya terdengar bisa aja sih, tapi kalau gue ingat sumpah sakit banget dada. Sekian dulu deh sampai sekarang. Sampai jumpa di part ketiga.